Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala maradaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat, kata Allah, telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, yaitunya Allah azza wa jalla. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-Hajj 22:34. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita selalu istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita untuk sementara waktu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak berapa lama lagi, lebih kurang 33 hari lagi, sebulan lebih kurang, tidak berapa lebihnya dari 1 bulan, kita akan menyelenggarakan ibadah yang agung, ibadah mulia, yaitunya ibadah Adha, ibadah korban. Oleh sebab itu mari, karena waktu masih ada, disiapkan Allah, sama-sama kita menyelenggarakan ibadah yang agung ini, ibadah yang akbar ini, yaitunya penyembelihan kurban. Hadirin kaum muslimin, kalau dilihat dalam firman Allah surah Al-Hajj ini, Allah menyampaikan bahwa ternyata ibadah korban itu disyariatkan kepada seluruh umat.
karena bahasanya likulli, bagi tiap-tiap ummatin. Jadi tiap-tiap umat itu telah disyariatkan untuk ibadah korban, model, corak dan versinya saja sesuai dengan zaman kenabian masing-masing. Hadirin kaum muslimin, asal kata dari qaraba, artinya dekat. Qarib itu kan dekat. Korban, dengan pelaksanaan ibadah korban itu kita semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai salah pula, rajin korban tiap tahun tapi ke rumah saji maleh, itu dah masuk, itu dah muah. Ya, semakin dekat, karena bahasanya adalah qaraba, mendekat. Dengan ibadah itu semakin dekat kita. Hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan, diantaranya Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, Al-Hajj ayat 34, As-Saffat ayat 100 dan surat yang lain. Semua itu adalah menuntun, membimbing agar ibadah korban kita diterima sama Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah korban tersebut dari segi hukum itu ada beberapa pandangan para ulama. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Ini menurut pandangan para ulama. Imam Hanafi contohnya, beliau menyatakan korban itu wajib, berpedoman dan berpatokan kepada hadis Rasul, yang mana Rasul menyatakan, man kana lahu sa'atun walam yudah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau berkorban, fala, maka jangan dekat. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jangan dekat-dekat itu berarti tidak boleh. Berarti bahwa perintah itu wajib. Ini pandangan Imam Hanafi. Jadi kalau sholat, karena nanti ada Al-Quran menjelaskan Al-Kautsar contohnya. Kenapa Allah syariatkan kita untuk melaksanakan sholat dan korban? Salah satunya adalah Allah telah beri nikmat. Lihat dalam Al-Kautsar itu, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Itu tidak usah ditanya lagi, itu begitu banyaknya. Jangankan di luar diri, dalam diri saya tidak bisa metong nikmat karunia Allah itu, begitu banyaknya. Karena banyak Allah titipkan, aku titipkan kata Allah, fasalli li rabbika, baru datang perintah, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi antara salat dengan korban di sana sama posisinya. Jadi kalau rajin kita sholat, itu seharusnya kita ikut ibadah kurban. Kalau kita kurban setiap tahun, sholat jangan sampai abai dan ditinggalkan. Kenapa Allah perintahkan kita sholat, kita kurban? Allah titipkan nikmat. Kalau dibalik bahasa kita, Allah tidak akan perintahkan sholat dan korban kalau tidak dikasih nikmat. Ternyata Allah telah titipkan, maka fasolli li rabbika, dirikan, itu kan perintah. Nah, kalau dalam bahasa namanya fi'il amar, perintah. Kalau dalam kaidah al aslu fil amar lil wujub, asal pada perintah itu wajib.
Ini kaidah usul. Contoh analisanya. Korban kini ada yang 2.600.000, 2.700.000, ada yang 2.500.000. Tergantung kondisi masing-masing. 1 tahun 2.600.000 1 tahun. Bukan tiap bulan, enggak tiap hari. 1 tahun. Kita lihat yang hobi dan suka merokok, rokok kini ko 20.000 lebih kurang sabung kui sehari, kadang lebih 20.000 kali 30 kali 2 balik lebih kurang 3 kambiangnya tuh, jumlahkanlah tuh. Mampu. Jadi ternyata pendapat Imam Hanafi ini, beliau menyatakan bukan tak mampu, mau atau tidak. Mau itu iman yang ditanya itu. Awak ada piti 1 juta, 2 juta, traktir kawan pai makan, pai balanjo, sawanta itu. Sampai sejam 2 jam habis itu. Sebentar. Ini 2.600.000 1 tahun. Bahkan dalam rumah tuh suami istri punya penghasilan tetap. Bakarajo besoknya tuh ada penghasilan tetap tiap bulan. Apakah bicara tidak mampu? Bukan tak mampu. Mampu. Aku telah tetapkan nikmat, kata Allah. Al-Kautsar itu. Di bahasa kitanya, saya tidak akan perintahkan sholat, kau sholat. Tidak akan perintahkan korban kalau sebelum aku tetapkan nikmat. Begitu kata Allah. Maka oleh sebab itu, mumpung waktu masih ada, mari di masjid, di musola, atau di rumah awak seorang-seorang silakan. Korban itu tidak harus di masjid musola. Kalau talok seorang di rumah, boleh, tidak apa-apa. Di kantor, Tampe Karajo mungkin ada perusahaan, boleh. Ada langnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, ternyata ibadah korban itu sangat luar biasa. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu, likulli ummah, tiap-tiap umat aku syariatkan untuk penyembelihan korban. Tujuannya itu liyadzkuru smallah, agar bersyukur, agar menyebut nama Allah. Oh ternyata dalam haratoku tuh, dalam yang aku kumpulkan tiap hari itu bukan hanya milik saya pribadi sendiri, ada milik orang lain. Ibadah korban itu kan ada nilai-nilai sosial di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama sebelum ini kan Allah yang menyampaikan dan Rasul menyampaikan, Allah titipkan nikmat. Suami istri bakarajo, bahkan anak adalah bakarajo. Dalam rumah tangga itu ada penghasilan tetap tiap bulan. Makanya fala yaqrabanna musallana, kata Rasul. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Begitu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Hadisnya sahih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita berlomba-lomba untuk menyelenggarakan ibadah ini. Ya kalau mau dalam satu rumah itu 1 ekor sapi saja, silakan. Ndak terbatas hadirin ya, ndak terbatas. Dan jangan ada yang nyepuk, kalaulah 7 kali korban lah semua ibadah haji. Ndak juga, ndak. Ibadah haji itu ada rukun dan syaratnya. Karena ada pemahaman yang seperti itu. Jadi ndak harus 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, lebih rancak. Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam rumah berapa orang keluarga beliau? Suami 1, istri
2. Korban sampai ribuan, ratusan ribuan. Malaikat pun bingung. Begitu. Artinya apa? Makanya disitulah sifat manusiawi. Jangankan ini, andaikan nambo ado punya anak diminta di Allah mudah biah mah. Itu bahasa kitanya kayak gitu. Maka Allah anugerahkanlah itu Ismail alaihissalam. Itu kan sejarah ibadah kurban. Jadi oleh sebab itu hadirin, mari titipan Allah itu semuanya adalah titipan. Hadirin, kita bukan hak milik. Jadi yang ada di awak itu tidak ada hak milik sialah itu. Yang di rumah itu tidak ada hak milik itu. Hak pakai. Hakikatnya milik Allah. Ama pakailah jalan yang Allah ridho. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umurhum tawilan warzuqhum wasi'an wa aquluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qawmana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum.